Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat Devotion Gereja Batu Tulis dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa hari ini ada anugerah Tuhan buat kita semua, amin. Mari kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita bergerak dan beraktivitas pada hari ini. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 berbunyi demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Wow, kita sudah tahu kemana kita akan pergi. Satu hari kita akan pergi ke dunia orang mati. Dan ayat ini mengatakan bahwa inilah waktunya kita untuk kerja. Kalau ada sesuatu yang kita harus lakukan, lakukanlah sekarang selagi kita hidup. Apakah itu kerja seperti apa? Apakah itu suatu dorongan untuk melayani, untuk menasehati, untuk beraktivitas, menghasilkan sesuatu? Lakukanlah itu dengan sekuat tenaga, kata firman Tuhan. Nah, saya percaya kalau orang bekerja mempersiapkan dengan baik, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Hanya orang yang mempersiapkan dan mengerjakan dengan baik itu yang akan menerima hasil yang terbaik. Nah, ada beberapa dampak buruk yang akan kita temui apabila kita menunda-nunda sesuatu yang Tuhan minta kita kerjakan atau yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Hal yang pertama itu adalah kita akan membuang banyak waktu. Waktu-waktu yang berharga yang kita bisa pakai kita buang, ya. Ada banyak orang hanya menghabiskan waktu dia dengan aktivitas yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dia. Game misalnya, saya nggak melarang ya, sekali lagi saya mengatakan saya nggak melarang, tetapi banyak kali orang menunda-nunda pekerjaan yang harus dia lakukan lantaran dia asik dengan pekerjaannya tersebut, membuang banyak waktu. Dan tiba-tiba saja dia menemukan kenyataan, dia buka-buka agenda, wah ternyata deadline pekerjaan, harus masuk pada hari ini. Dan akhirnya dia mulai mengerjakannya, tetapi kerjanya buru-buru. Dan yang kedua, dampak yang kedua itu adalah hasilnya nggak maksimal, karena tidak dirancang dengan baik, tidak dipikirkan dengan baik, ya, dan tidak dijalankan dengan tepat karena buru-buru, ya, hasilnya tidak maksimal. Ya, saya percaya bahwa setiap orang yang berbisnis hari ini dia ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Orang yang melayani dia ingin apa yang dia lakukan bagi pekerjaan Tuhan itu akan mendatangkan berkat dan mengubahkan orang, ya. Tetapi karena ditunda dan tidak dipersiapkan dengan baik, dan akhirnya hasilnya nggak yang terbaik, nggak maksimal. Dampak yang ketiga itu yang saya sebut sebagai dampak yang berbahaya. Saya baru saja membaca sebuah artikel tentang seekor burung elang yang dia sedang terbang di atas Niagara. Kemudian dia melihat bahwa ada bangkai binatang segar yang ada di bawah sana. Jadi dia menukik dengan cepat, dia mendarat di atas bongkahan es dan dia mulai memakan bangkai tersebut. Dia makan dengan asik, namun ketika dia makan dia lupa, dia tidak menyadari bahwa ada bahaya di sana. Ya, ketika bongkahan es itu terus terbawa oleh air dan hampir tiba di bagian curamnya itu, dia menyadari bahwa dia harus segera terbang. Tapi ketika dia mengangkat kakinya, cakarnya untuk terbang, sesuatu telah terjadi. Ternyata cakarnya telah membeku di atas bongkahan tersebut dan melengket. Dan sekuat apapun dia berusaha untuk terbang dan mencabut kakinya dari sana, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya dia menemukan ajalnya di sana. Saudara-saudara, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita telah menunda sesuatu, karena kita telah mengabaikan sesuatu, karena kita tidak bekerja dengan terbaik pada masa-masa yang lalu. Ya, mari kita berdoa menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas yang baru. Tuhan, kami berdoa agar hari ini kami boleh berjalan di dalam kelegaan oleh karena percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Ada Immanuel yang menyertai kami. Kami berdoa Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan hari ini di dalam nama Yesus akan Tuhan buat berhasil.
Kiranya Tuhan menyertai kami dengan kebaikan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan, dijauhkan dari malapetaka, diberkati dengan umur yang panjang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami berdoa agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, ketentraman hati yang berasal daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, itu akan melimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.